Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yumna Kansa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi, ruang lingkup akuntansi, dan persamaan dasar akuntansi. Halo, selamat datang di kelas akuntansi. Mari kita mengenal apa itu akuntansi dan apa itu persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, atau aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Kegunaan persamaan dasar akuntansi antara lain untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya dua golongan rekening atau untuk mengetahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan, yakni untuk mengetahui perubahan posisi harta atau aset, hutang, liabilitas atau kewajiban, dan modal ekuitas perusahaan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini telah mengacu kepada International Financial Accounting Standard atau IFRS. Oleh karena itu, penggunaan istilah-istilah akuntansi harus menuju kepada IFRS. Misalnya, unsur-unsur persamaan akuntansi. Unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi antara lain: yang pertama ada harta atau aset atau aktiva adalah daftar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memperoleh penghasilan untuk tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Yang kedua ada hutang atau liabilitas atau kewajiban. Adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak-pihak lain sejumlah uang atau barang atau jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. Yang ketiga, ada modal atau ekuitas. Pengertiannya adalah bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya dalam perusahaan. Dari sisi perusahaan, baik hutang atau modal merupakan suatu bentuk kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah bunga dan pokok pinjaman kepada kreditor. Sedangkan modal adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen atau pengembalian modal. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan melibatkan pihak internal dan juga pihak eksternal. Hal ini akan mempengaruhi jumlah atau nominal harta aktiva atau aset, hutang liabilitas atau kewajiban, dan modal ekuitas yang termasuk dalam unsur persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan tersebut. Dengan formula yang lain berarti jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dikurangi jumlah hutangnya atau kewajibannya sama dengan modal pemilik. Persamaan akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan secara langsung dengan aktiva, hutang, dan modal saja. Persamaan akuntansi dapat juga digunakan untuk melihat pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran beban, maupun prive yang dilakukan pemilik perusahaan terhadap akun-akun aktiva dan pasifa. Perolehan pendapatan suatu perusahaan akibat menjual produknya akan menambah jumlah aktiva karena ada tambahan kas atau piutang, dan pada saat yang sama akan menambah jumlah modal pemilik. Sedangkan pembayaran beban operasi akan mengurangi aktiva perusahaan karena ada kas atau uang yang harus dikeluarkan, dan pada saat yang sama akan mengurangi modal pemilik. Demikian juga prive, penarikan kas perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan itu akan mengurangi aktiva dan modal perusahaan atau mengurangi modal pemilik.
Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa contoh pencatatan transaksi dalam persamaan akuntansi. Transaksi A, penyetoran modal oleh pemilik. Diketahui Bu Linda menyetorkan uang tunai sebagai modal awal Linda Taylor sebesar 8 juta rupiah. Lalu bagaimana analisisnya? Pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 8 juta rupiah. Pada sisi lain, modal bertambah dengan jumlah yang sama. Pencatatannya, bentuk persamaan akuntansi Linda Taylor menjadi model sebagai berikut. Diketahui di tabel ini, kas bertambah 8 juta dan ekuitas pemilik modal Linda itu bertambah 8 juta juga. Maka saldo akhirnya adalah aset kas itu besar 8 juta rupiah dan ekuitas pemilik itu bertambah 8 juta rupiah. Agar diperhatikan bahwa persamaan tersebut hanya bersangkutan dengan perusahaan, yaitu Linda Taylor. Harta pribadi Bu Linda seperti rumah dan rekening bank serta utang-utang pribadi dia tidak dicatat dalam persamaan ini. Perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan usaha yang terpisah dengan uang kas sebesar 8 juta dan modal 8 juta rupiah. Contoh kedua, transaksi B, perolehan pinjaman. Linda Taylor meminjam uang kepada bank sebesar 10 juta rupiah. Lalu bagaimana analisisnya? Analisis pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 10 juta rupiah sehingga menjadi 18 juta rupiah. Pada sisi lain muncul utang bank sebesar 10 juta rupiah. Bisa dilihat di tabel di samping ini. Contoh ketiga, transaksi C, pembelian mesin jahit. Dikeluarkan uang untuk pembelian mesin jahit sebesar 14.800.000 rupiah. Analisisnya, transaksi ini menyebabkan aset di satu sisi bertambah berupa mesin jahit sebesar 14.800.000 rupiah dan aset di sisi lain yaitu kas berkurang 14.800.000 rupiah. Perubahan komposisi aset tidak mengubah jumlah aset dalam ini. Hal ini tetap sebesar 18 juta rupiah. Pencatatannya, bentuk persamaan dasar akuntansi Linda Taylor sebagai berikut. Saldo awal yang tadinya 18 juta rupiah di kas itu berkurang sebesar 14.800.000 rupiah. Maka saldo akhirnya adalah 3.200.000 rupiah. Di sisi sampingnya adalah mesin jahit menambah asetnya sebesar 14.800.000 rupiah, maka saldo akhir mesin jahit yaitu 14.800.000 rupiah. Kemudian di sisi liabilitas dan ekuitas pemilik, utang bank sama dengan sebelumnya yaitu 10 juta rupiah dan modal pemilik sebesar 8 juta rupiah dan tidak ada perubahan sama sekali. Contoh keempat, transaksi D, pembelian perlengkapan. Selama 1 bulan, Linda Taylor membeli dari berbagai tempat. Membeli minyak seharga 1.500.000 rupiah. Pembelian ini dibayar tunai sebesar 1 juta rupiah dan sisanya kredit 500.000 rupiah. Lalu bagaimana analisis transaksi ini? Transaksi ini menyebabkan aset yaitu kas berkurang 1 juta rupiah dan perlengkapan bertambah 1.500.000 rupiah. Di sisi lain, liabilitas yaitu utang usaha bertambah 500.000 rupiah. Maka pencatatannya sebagai berikut. Di sisi kolom aset yaitu kas, dari saldo awalnya 3.200.000 rupiah berkurang 1 juta rupiah, maka saldo akhirnya adalah 2.200.000 rupiah. Di bagian aset, ada penambahan kolom yaitu kolom perlengkapan dengan jumlah 1.500.000 rupiah, maka saldo akhirnya adalah 1.500.000 rupiah. Di kolom liabilitas, terdapat penambahan
kolom utang usaha. Utang usaha bertambah Rp500.000, maka saldo akhirnya adalah Rp500.000. Contoh kelima, transaksi E pembayaran utang. Selama bulan itu, utang yang dibayar adalah sebesar Rp60.000. Akibat dari transaksi ini adalah berkurangnya aset, dalam hal ini kas, dan berkurangnya liabilitas yaitu utang usaha. Pengaruh dalam persamaan akuntansi bisa Anda lihat di kolom tabel. Contoh ke-6, transaksi F penerimaan pendapatan. Selama bulan pertama kegiatannya, Linda Taylor memperoleh pendapatan jas menjahit sebesar Rp1.600.000. Diterima tunai 1 juta dan sisanya secara kredit. Pengaruh transaksi ini terhadap aset adalah bertambahnya kas sebesar Rp1 juta dan bertambah piutang usaha sebesar Rp600.000. Sementara itu, di sisi ekuitas modal pemilik bertambah sebesar Rp1.600.000. Pendapatan dianggap sebagai penambahan atas modal, sedangkan beban diberlakukan sebagai pengurangan atas pendapatan. Dengan demikian akan mengurangi modal. Untuk melihat transaksi penghitungannya, bisa Anda lihat di tabel di samping. Contoh terakhir, transaksi G pembayaran beban. Beban yang dibayarkan selama bulan tersebut adalah sebagai berikut. Membayar gaji karyawan sebesar Rp350.000. Membayar listrik sebesar Rp100.000. Serba-serbi sebesar Rp50.000. Total bebannya adalah Rp500.000. Pengaruh persamaan akuntansinya adalah berkurangnya kas dan modal. Bisa dilihat di tabel di samping. Setelah Anda mencatat semua transaksi, kemudian Anda menjumlahkan saldo di kolom kas, piutang usaha, perlengkapan, mesin jahit. Di kolom aset, kalian jumlah total. Kemudian di kolom liabilitas, utang usaha dijumlahkan semuanya, utang bank dijumlahkan semuanya, dan ekuitas milik modal Linda dijumlahkan semua. Maka hasilnya bisa Anda lihat di tabel berikut. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.